Siap, angkat tangannya dengan kepala, berdoa dimulai.
Bermusyawarah. Tolong menolong. Good. Ya, itu adalah salah satu contoh bentuk-bentuk pengamalan Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Indonesia. Nah, di sini nanti ya sebelum masuk ke kegiatan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan ya. Ya, di sini nanti kita akan pertama membahas tentang orientasi masalah. Ya, orientasi masalah. Di sini nanti Ibu akan menayangkan sebuah video. Ya, sebuah video. Ya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Lalu Ibu sebelumnya menayangkan sebuah video, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah satu, kalian mampu memahami makna-makna dalam sila-sila Pancasila. Kedua, mampu menyebutkan contoh penerapan sila-sila Pancasila di berbagai lingkungan, baik di masyarakat, di keluarga, serta di sekolah, serta berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, memecahkan masalah dari setiap sila perilaku yang sederhana dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ya, itu sebelum masuk ke orientasi masalah, Ibu sudah menyampaikan tujuan masalahnya. Nah, sekarang nanti Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang keanekaragaman Indonesia dan tantangan menjaga kerukunan. Bagaimana sih sikap kita supaya negara Indonesia ini walaupun beraneka ragam tapi tetap menerapkan yang namanya Pancasila agar tetap terjaga kerukunannya. Nanti Ibu mohon anak-anak semuanya ya tidak ada yang berisik ya, bisa mengambil ya. Yang kedua, nanti Ibu akan memberikan materi pembelajaran lewat video kanvas ya tentang pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dalam Pancasila. Ya, nah setelah itu tadi Ibu akan membahas tentang orientasi masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Ya, Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Ya, menjadi 4 kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 mana kelompok 1? Yang mau jadi kelompok 1 mana? Nah, kelompok 1 pindah ke sini. Nah, kelompok 1 pindah, ayo. Yang jadi kelompok yang mau jadi kelompok 1 pindah ke sini. Kalian jadi berapa ingatnya? Dan mengumpulkan kelompoknya. Nah, silakan. Kelompok 4 pindah ke sana. Terus saya keluar kasih. Kelompok 1. Nah, kelompok 3. Ini kelompok berapa? 3. Silakan sini. 3. Nah, kelompok 2. Siapa yang jadi kelompok 2? Oh, ini mau jadi kelompok 2. Ya, boleh. Kamu pindah ke depan sini. Ini kelompok 4. Boleh pindah ke sana. Ibu sudah membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Yang kalian inginkan
kelompok ya. Penghasilan berapa? Nilai gimana sih? Kalian sudah menerapkan belum nilai kerakyatan? Kan makanya sering-sering contohnya kayak gimana kalau kalian sudah menerapkan? Ya seperti itu. Yang kelima adalah sila kelima, yaitu nilai keadilan. Ya, kalian di sini sama kita memberikan contoh nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, di sini sudah paham? Nanti untuk diskusinya, ya setiap kelompok masing-masing mendiskusikan contoh setiap nilai-nilai Pancasila yang berada dalam sila 1 sampai 5. Contohnya ada di yang harus diterapkan kalian secara nyata di kehidupan dalam bermasyarakat. Contohnya kayak apa? Silakan kalian tuliskan, diskusikan oleh masing-masing kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah itu penerapan dan menjadikan hasil. Di sini nanti Ibu minta kalian setelah mendiskusikan ada jawabannya ditulis. Ya, kalian diskusikan tentang apa? Nilai kemanusiaan apa? Nilai persatuan apa? Nilai kerakyatan apa? Nilai keadilan apa? Kemudian setelah sudah selesai, sudah didiskusikan dengan teman-teman kalian, nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Nah, setelah itu kelompok 1 maju. Ya, kelompok 1 maju menyampaikan hasil dari presentasi tugas yang sudah dikerjakan. Nanti kelompok 2, 3, dan 4 bisa bertanya ke kelompok 1. Begitu juga dan seterusnya. Yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses. Nanti kita akan tahu, ya, akan bisa dan dari sila mana yang akan kita terapkan, yang wajib kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan bermasyarakat. Jadi setiap silanya 1 sampai 5, ya. Nah, kita masuk ke orientasi masalah. Di sini kita akan menampilkan sebuah video tentang apa? Keberagaman Indonesia dan tantangan menjaga kerukunan. Coba kalian saksikan videonya dengan teliti, ya, dengan teliti dan tidak musik, ya. Untuk mendengarkan juga videonya agar kalian mudah memahami apa isi dalam video tersebut, ya. Indonesia adalah negara yang kaya warna, bukan dalam hal alamnya yang mereka besar, tapi juga dalam hal kemuliaannya. Dari zaman sebelum merdeka, Republik Indonesia dipenuhi oleh berbagai suku dan bangsa yang memiliki adat istiadat, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi sebuah bangsa yang budaya Indonesia yang baik. Dari Jawa, Asia, dari keberagaman budaya Indonesia bukan hanya sekedar aset, tapi juga identitas yang harus terus dijaga. Dalam keberagaman ini, kita diajarkan untuk saling menghormati, menghargai, dan juga berdampingan. Dengan melestarikan budaya, kita tidak hanya menjaga bangsa yang sebagai kita, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang kaya budaya dan kebijaksanaan lokal. Indonesia adalah sebagai negara yang kaya budaya dan kebijaksanaan, termasuk di dalamnya keberagaman. Negara yang memiliki sebelas pulau ini menjadi rumah bagi berbagai kelompok
ada terasa dari toleransi antar beragama di tanah air yang mampu terus meningkat, bukan hanya di antara elemen masyarakat, berbagai kampus pada kebebasan beragama juga dilakukan aparat dan institusi negara. Banyaknya daerah yang dulu beragama membuat perekonomian Indonesia negara tidak memberikan tempat kepada orang-orang yang melakukan, mengembangkan dan menyebarkan intoleransi. Integrasi nasional akan mencipta kesatuan dan keselarasan nasional. Strategi integrasi nasional ini sendiri bertujuan untuk menantang keutuhan dan kelangsungan bangsa di sebuah negara agar berdaulat dan hidup mandiri. Dalam menghadapi penerapan sebelum suatu integrasi nasional Indonesia harus bersifat inklusif, adil dan berkelanjutan. Diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan berbagai sektor pengguna untuk dapat mengalir solusi bagi dunia. Dengan ragam budaya, bahasa dan keyakinan, Indonesia berperan sebagai bukti bahwa perbedaan bukan menghalang, melainkan menghadirkan bersama yang kita harus satu. Jadi, walaupun di Indonesia banyak keanekaragaman, tetapi
tidak. Bukan hanya untuk satu individu, tapi seluruh warga yang tinggal di Indonesia harus ya berpedoman serta menerapkan yang namanya Pancasila ya kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah jelas? Ya, jadi ingat ya Pancasila itu adalah besar ya berdoman
Pidana keluarga itu merupakan ada simbol-simbol dari Pancasila 1 sampai sudah jelas sampai di sini? Lanjut next ya. Di sini tadi dijelaskan Pancasila merupakan landasan perilaku yang mulia. Nah, kita akan membahas perilaku apa saja yang kita terapkan dalam sila 1 sampai 5. Yang pertama, ya simbol bintang, ya termasuk contoh penamalan sila ke-1, ya yaitu berbunyi sila ke-1. Berarti di sini contohnya penamalannya yaitu 1 rajin beribadah. Contoh penamalan dari sila ke-1. Yang kedua, walaupun kita berbeda, tapi kita harus saling menghormati, ya, di antara perbedaan yang kenapa Bu? Agar tidak terjadinya konflik atau yang tadi video yang sudah ditayangkan apa? Diskriminasi dan intoleransi, agar tidak adanya permusuhan, agar tidak adanya pertengkaran, perselisihan, sama lagi, agar tidak adanya dendam. Ya, yang ketiga, yaitu contoh penamalan sila ke-1, tidak memaksakan yang lain. Kita berbeda, tetapi kita menginginkan dan keyakinan masing-masing, ya, dari setiap individu, ya, bebas memiliki keyakinan berdasarkan hati nuraninya setiap warga negara Indonesia. Tidak boleh memaksa. Yang jelas, agar tidak terjadinya konflik dan tidak adanya sifat egois. Keyakinan tidak boleh dipaksa, harus berdasarkan keyakinan pribadi manusia. Jadi tidak boleh memaksakan, ya. Yang selanjutnya, penamalan sila kedua. Di sini yang pertama, berlaku adil terhadap setiap orang, tidak boleh curang. Yang ketiga, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Ya, di sini jelas gambarnya, lantai, ya. Silanya yang berbunyi apa kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Harus menghormati sesama yang lebih tua dan saling menghargai, yang menyayangi, ya, menyayangi orang yang lebih muda. Ya, tidak boleh yang namanya di sini tidak menghormati, karena Pancasila penamalan sila kedua, kita harus menghormati sesama manusia. Dan selanjutnya, saling membantu dan menolong antar sesama. Di sini dijelaskan apabila kalian melihat, ya,
sila? Tidak. Makanya harus menerapkan contoh pengalaman sila ketiga. Yang selanjutnya, rela berkorban demi dosa dan negara. Ya, jadi kita harus rela berkorban dari ancaman-ancaman yang bisa mengancam negara Indonesia. Yang selanjutnya, ketiga, tadi contoh video yang sudah ibu tayangkan, ini salah satu bentuk pengamalan dari sila ketiga. Ya, jadi kita bisa menghargai keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia. Walaupun di Indonesia banyak berbagai macam keanekaragaman suku, budaya, bangsa, adat istiadat, bahasa, tetap bersatu. Ya. Jadi dari video tadi ya yang kita tampilkan adalah contoh pengamalan yang bisa kita terapkan dari sila ketiga, yaitu nilai bersatu. Selanjutnya contoh pengamalan sila keempat yang berbunyi apa silanya? Nilainya nilai apa?
dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kelompok satu, ya ada 5 orang. Nanti ketuanya dengan siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2, ya sudah sama. Ketuanya siapa? Nanti yang akan mempresentasikan hasil diskusinya siapa? Kelompok 3 sudah siap? Disiapkan ketuanya siapa? Kelompok 4, ya nanti disiapkan untuk presentasi ketuanya siapa? Ya. Sebelum ibu membagikan daftar tugas diskusi kepada masing-masing kelompok, sebelum belajar kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini dapat mendengarkan serta selesai dengan tertib. Ya, ibu akan membacakan ke kelompok 1. Ya, bisa ditulis nama kelompoknya serta didiskusikan nilai-nilai Pancasilanya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti bisa didiskusikan ya. Ya, tulis. Ayo didiskusikan. Apa itu nilai ketuhanan? Apa itu nilai kemanusiaan? Apa itu
Jawabannya.
Sudah itu yang belum ya. Kelompok 2 ya, belum ya. Sudah semuanya? Sudah semuanya diskusinya ya. Dan kelompok 1, 2, 3, dan 4 nanti akan dipresentasikan terlebih dahulu oleh kelompok 1 dan nanti diikuti kelompok 2, 3, dan 4. Nanti di sini nanti akan ibu memberikan apresiasi bagi kelompok yang aktif ya, dan jawabannya nanti menjawab pertanyaan dari yang kelompok lain dengan benar. Nanti itu akan mengapresiasikan dengan pemberian hadiah dari ibu. Ya, semangat? Ya, sekarang lanjut kita presentasi dimulai dari kelompok 1. Sekarang kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 saya sebagai ketua yang dikelompokkan oleh yang pernah bertangkat Robi, Fajar, Khalifah, kita dan akan diketuai oleh saya sendiri. Pertama Bujang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 tentang contoh nilai penerapan Pancasila yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 1, nilai ketuhanan. Contohnya adalah kita
setelah tidak bisa tempat ibadah agama lain. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Contohnya adalah tidak melakukan pengagaman atau perlindungan terhadap orang lain. Dan nilai persatuan, contohnya tidak menyebarkan berita hoax atau bohong dan fitnah serta isu yang memecah belah hubungan antara keluarga masyarakat dengan adanya permusuhan dan perwakilan. Dan yang nilai kegiatan, contohnya adalah ikut serta dalam rangka musyawarah RT, KWP dalam kegiatan di lingkungan. Dan terakhir nilai keadilan, contohnya adalah menolong tetangga, memandang kaya atau miskin. Tidak memandang kaya dan miskin. Ya, ya. Di sini ya kelompok 1 telah menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Ya, presentasi kelompok. Ada yang bertanya? Ada. Dari kelompok lainnya silakan. Dari kelompok 4 ingin bertanya. Namanya siapa? Namanya Habis. Ya. Bagaimana cara Dari kelompok 4 bernama Hafiz mau bertanya ke kelompok 1. Silakan. Bagaimana cara kita agar tetap bisa saling menghargai terhadap sesama umat beragama? Nah, dengan cara tidak mengaku agama lain pada saat melakukan ibadah akan tetap menjalankan harmonisasi umat beragama walaupun ada perbedaan kenyataan di dalam kehidupan masyarakat. Ya, dari kesimpulannya nggak boleh apa tadi? Kesimpulannya apa? Tidak boleh mengaku agama lain pada saat Nggak boleh tidak boleh mengganggu agama. mengganggu, ya. Nah, Hafiz. Jauh. Apa? Jawaban dari kelompok 1 tidak boleh mengganggu sesama umat lain yang sedang melakukan beribadah. Sudah puas Hafiz jawabannya? Sudah, Bu. Ya, tepuk tangannya untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Rahel, Dias, dan Ajar. Saya sebagai ketua kelompok ingin menginformasikan sekarang. Yang pertama yaitu ada nilai ketuhanan. Contohnya tidak memaksa orang lain mengikuti agama yang dianut. Kemudian contoh nilai kemanusiaan yaitu memberikan bantuan kepada anak-anak yatim di panti asuhan dan bantuan sembako kepada fakir miskin. Kemudian contoh nilai persatuan yaitu mengikuti upacara HUT RI di lingkungan RT atau RW. Kemudian contoh nilai kerakyatan yaitu tidak memaksakan kehendak dalam keadilan bersama. Kemudian yang terakhir ada contoh nilai keadilan yaitu memberikan bantuan sosial secara adil kepada warga yang membutuhkan. Sekian dari penjelasan saya yang saya tadi jelaskan. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang ingin bertanya di kelompok Tidak. 3. Bernama siapa, Vio? Bio. Vio? Vio siapa? Reza. Vio Reza Yusuf. Vio Reza dan yang Yusuf ingin bertanya kepada kelompok 2. Ya, coba Vio pertanyaannya apa? Dampaknya akan adanya kemampuan sosial serta adanya kecurigaan kepada warga atau masyarakat di lingkungan karena kurangnya kepercayaan yang diterapkan di lingkungan oleh masyarakat. Ya, jadi Vio tadi menanyakan ketidakadilan. Ya,
Dan kelompok satu bertanya kepada kelompok masyarakat. ingin bertanya. Bertanya bagaimana jika ada warga masyarakat yang tidak mau berpartisipasi kepada kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan cara membersihkan pemakaian serta alat untuk warga agar bisa dapat mengikuti partisipasi kepada lingkungan selatan di masyarakat dengan memberikan kesadaran serta motivasi kepada masyarakat di lingkungan agar lebih semangat dan mengikuti kegiatan di lingkungan agar dapat memajukan lingkungan selatan dengan adanya pengelompokan serta kebersamaan kepada masyarakat di sekitar lingkungan. Sudah jelas? Kelompok satu jelas. Saya demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum saya diskusi kami, saya ingin memperkenalkan nama anggota dan ketua kelompok. Saya sebagai ketua kelompok bernama Tia Reza Rani Yusuf dan anggota saya yaitu Iwan, Rahman, dan Zaid. Dan saya akan mempresentasikannya langsung. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari. 1. Nilai ketuhanan. Hidup rukun meskipun berbeda keyakinan. 2. Nilai kemanusiaan. Menjemput korban bencana alam dan tetangga yang melanggar Pancasila dan demokrasi. Contohnya kawan Palestina. 3. Nilai persatuan. Menjaga nama baik bangsa saat berinteraksi dengan orang asing. 4. Nilai kerakyatan. Mendorong adanya musyawarah sebelum mengambil keputusan penting. 5. Nilai keadilan. Memberikan kesempatan pendidikan bagi semua anak yang ada di lingkungan warga atau masyarakat sekitar. Demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih banyak. Tuh, ada yang mau bertanya dari kelompok satu. Siapa namanya? Dogi mau bertanya kepada kelompok 3. Coba silakan Dogi bertanya siapa? Bagaimana cara bermusyawarah yang baik yang dilakukan di lingkungan kepada masyarakat? Ya, silakan Vio menjawabnya. Keputusan secara bersama-sama serta memberikan kesempatan kepada masyarakat atau warga dalam bernegara di forum musyawarah serta saling adanya sikap saling menghargai, membaca dan tidak egois dalam berpendapat dalam mengambil keputusan. Sudah? Ya, jadi intinya dalam bermusyawarah harus berpendapat, tidak ada toleransi dan tidak memiliki sifat egois. Sudah? Ya. Sekian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi, kami akan memperkenalkan diri sendiri terlebih dahulu. Saya sebagai ketua kelompok yang bernama Hafiz Sawa dan anggota saya yang bernama Tara, Rizky, Rizal, dan Masya. Nah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang nilai
Pancasila yang harus kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang pertama yaitu nilai ketuhanan, saling menjaga toleransi serta membenarkan kesempatan tetangga untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinan. Nilai yang kedua yaitu nilai kemanusiaan, mengunjungi warga yang sakit. Dan ketiga, nilai persatuan, menjaga kerukunan antar warga meski berbeda pilihan politik dalam pemilu pesta demokrasi. Nilai yang keempat yaitu nilai kerakyatan, berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT atau RW. Nilai yang kelima yaitu nilai keadilan, mendorong adanya lapangan pekerjaan yang merata bagi warga serta lingkungan masyarakat. Dan presentasi dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok 2 yang bernama siapa? Ya, ini menanyakan ke kelompok 1. Silakan aja pertanyaannya. Dengan cara kita harus saling menjaga toleransi, menghormati sesama, menghargai, bekerja sama, dan membantu yang membutuhkan bantuan, serta tidak saling membuli, mengejek, mencela, menghina atau sesama di hubungan masyarakat. Ya, jadi tidak boleh saling Mencela, menghina. Dan silakan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi di sini hasil diskusinya sudah bagus-bagus semuanya, ya. Di sini tadi ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah masing-masing menunjukkan contoh-contoh penerapan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap kelompok berbeda contohnya, ya. Tentunya kalian nanti bisa ambil contoh, ya, contoh yang akan kalian terapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
kasih teman-teman yang didiskusikan kelompok karena dengan menerapkan perilaku yang baik dapat mewujudkan kerukunan dan keharmonisan, ketentraman dan perdamaian dalam tindak bermasyarakat. Ya, jadi dari hasil diskusi 1, 2, kelompok 1, 2, dan 3, dan 4 itu merupakan contoh perilaku yang baik ya. Jadi di sini sudah jelas ya. Jadi kita harus menerapkan supaya kita bisa saling bersopan santun ya, bisa saling menghargai dan bisa saling bertoleransi. Dan selanjutnya di sini tadi sudah dari kelompok 1 sudah berdiskusi contoh nilainya 1 sampai 5, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Itu berharap ya dengan contoh-contoh yang diberikan kalian bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari agar jiwa sosial kalian bisa lebih tinggi dan akhlak kalian bisa lebih baik lagi di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang di sini ya coba penerapan yang bisa kalian simpulkan dari masing-masing kelompok. Coba nilai ketuhanan apa tadi yang sudah dipresentasikan, yang sudah kalian akan terapkan? Hidup rukun tanpa Ya, keyakinan. hidup rukun tanpa membedakan keyakinan. Itu penerapan sila pertama atau nilai ketuhanan. Coba dari presentasi diskusi teman-teman kalian yang sudah dipresentasikan, nilai kemanusiaan sila kedua. Ayo, nilai penerapannya yang diterapkan dalam masa hari-harinya. Ayo, Melindungi warga yang sakit. mengunjungi warga yang sakit. Itu penerapan dari nilai sila kedua atau nilai kemanusiaan. Sekarang penerapan nilai sila ketiga. Ayo. Jaga nama baik bangsa saat berinteraksi dan relasi. Ya, jadi kita harus menjaga nama baik bangsa. Tidak boleh menjelek-jelekan nama baik bangsa. Karena kita tinggal di Indonesia dan sudah memperjuangkannya untuk mencapai kemerdekaan, kita harus menjaga nama baik Indonesia. Yang selanjutnya, sila keempat, nilai apa? Nilai keragaman. Lagi. Ya, musyawarah penting. Ya, RT/RW. Coba kamu. Tapi tadi apa? Berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT atau RW. Ya, berpartisipasi dalam ketua RT dan RW. Dan memaksakan kehendak dalam pengambilan keputusan bersama. Ya, dia memaksakan kehendak pada saat pengambilan keputusan harus bicara bermusyawarah. Ya. Dan selanjutnya sila kelima nilainya keadilan. Ayo, siapa yang akan mencontohkan nilai sila keadilan? Memberikan bantuan sosial secara adil kepada warga yang membutuhkan. Selain itu apa lagi? Ya, selain itu apa lagi? Bersikap adil. Terus apa lagi? Tolong tetangga Menolong. tanpa memandang kaya dan miskin. Ya, menolong tetangga tanpa memandang kaya dan miskin. Apa lagi? Evio. Memberikan kesempatan pendidikan bagi semua anak yang ada di lingkungan warga atau masyarakat sekitar. Ya, memberikan pendidikan apabila ada warga yang kurang mampu, ya. Jadi di sini ya penerapan nilai Pancasila 1 sampai 5 berharap kalian bisa terapkan di dalam kehidupan lingkungan kalian sehari-hari. Ya, yang di lingkungannya ada orang susah, kalian bantu. Jangan diam aja. Ya, ini untuk memotivasi jiwa kalian untuk saling membantu. Ya, kalau ada yang susah segera dibantu. Kalau ada orang yang bermusyawarah harus dapat menghargai pendapat orang lain, harus berpartisipasi kepada lingkungan. Kalau ada kegiatan di lingkungan, contohnya apa? Ayo tadi. Pemilihan ketua RT atau RW. Pemilihan ketua RT atau RW itu wajib kita sebagai
terjadinya perselisihan kalau kita tidak menjaga kerukunan dalam pengamanan sila ketiga, yaitu nilai pasal 2. Terus apa lagi? Adanya dendam atau permusuhan, adanya tawuran, perkelahian, apa lagi habis? Intoleransi. Intoleransi. Terus apa lagi? Apa lagi tadi? Adanya demonstrasi. Terus apa lagi? Apa lagi? Ada tidak menjaga kerukunan dalam berbagai macam keanekaragaman penerapan sila ketiga dan persatuan. Ayo. Hah? Ya, apa? Adanya satu kesalahan untuk kalian boleh. Siapa lagi? Tidak menyebarkan berita hoax atau bohong. Nah ini yang sangat fatal, ya, dalam menimbulkan perselisihan, ya, dalam menimbulkan permusuhan di antara umat beragama. Jadi kalau ada berita hoax jangan dipercaya, apalagi sekarang sudah melalui media digital yang canggih, banyak berita-berita hoax yang ada di handphone, ya. Kita di media sosial jangan mudah percaya kalau berita-berita yang tidak benar kepastiannya di media sosial. Harus kita telah lagi karena itu salah satu bentuk apa? Bentuk kehancuran atau bentuk menjadi permusuhan, bentuk akannya ada apa lagi? Pertengkaran, adanya apa lagi? Perselisihan, adanya konflik antara sesama warga, maka kita tidak akan bersatu. Makanya pentingnya menjaga kerukunan dan keberagaman tadi, ya. Nah, jadi kalian sudah bagus, semoga itu berharap kalian bisa mengamalkannya. Nilai sila 1, 2, 3, dan 4 dari ketuhanan bisa diterapkan dalam masyarakat. Nilai kemanusiaannya, contohnya tadi yang sudah ditampilkan presentasi bisa diterapkan, ya. Nilai apa lagi tadi? Keluarga, nilai kerakyatannya, nilai keadilan. Ya, sekarang Ibu akhiri, ya, mengucapkan terima kasih, sama-sama kita membaca Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini dalam tertib lancar, ya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya, dan contoh yang telah kalian diskusikan bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih semuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan dipimpin oleh Hafiz. Coba Hafiz. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita doa terlebih dahulu. Angkat tangannya, turunkan kepalanya, doa
Wallace.